Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bertemu dengan saya, Ibu Rusna, yang akan menyampaikan pelajaran IPS di kelas 1. Sesuai arahan Kepala Dinas Kota Balikpapan, maka kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Melalui video pembelajaran ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Materi pertama yaitu Bab 1, Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Materinya, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian ruang beserta contohnya, menjelaskan pengertian interaksi dan contohnya, menjelaskan interaksi antar ruang dan contohnya, pengertian ruang dan contohnya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang adalah bagian dari permukaan bumi yang berwujud 3 dimensi, yaitu berupa daratan, lautan, udara, yang di dalamnya berlokasi benda hidup dan benda mati, serta gejala-gejala yang satu sama lainnya berinteraksi. Daratan yaitu berupa tanah, lautan yaitu berupa air, udara berarti berupa gas. Oke. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang mencangkup perairan yang ada di permukaan bumi, contohnya laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencangkup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan dan berbagai organisme atau makhluk hidup lainnya. Contoh ruang yaitu organisme, ruang kelas yang kalian pakai saat ini, laut, gunung, padang rumput, pantai, ruang kelas yang kalian gunakan, kamar, dapur, itu juga termasuk contoh ruang. Pengertian interaksi antar ruang, contohnya. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih dari dua objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lainnya sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Interaksi juga diartikan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Menurut Bintarto, 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contoh lainnya yaitu interaksi yang kita lakukan antara ibu dengan kalian, tetapi interaksi yang kita lakukan ini adalah interaksi tidak langsung dan menggunakan media, yaitu media pembelajaran, video pembelajaran ini. Jadi kita melakukan interaksi juga dan memiliki efek juga. Setelah kalian mendengarkan materi dari ibu, kalian akan paham tentang ruang dan interaksi. Berarti kita sudah melakukan interaksi secara tidak langsung melalui video pembelajaran ini. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi dari satu daerah ke daerah lain. Interaksi antar ruang juga diartikan suatu cara mengelola ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang di sekitarnya. Faktor penyebab interaksi antar ruang adalah hubungan ketergantungan suatu wilayah karena sumber daya alam yang berbeda. Contoh, wilayah A
adalah penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. Jadi antara wilayah A dan wilayah B itu melakukan interaksi. Karena di wilayah A itu tidak dapat menghasilkan ikan dan di wilayah B pun tidak dapat menghasilkan sayur. Jadi antara wilayah A dan wilayah B itu melakukan interaksi melalui jual beli. Jadi wilayah A jika memerlukan ikan maka harus ke wilayah B dan sebaliknya jika wilayah B penduduk di wilayah B menginginkan sayuran maka harus membeli di wilayah A. Contoh interaksi lainnya adalah ini, Kota Bandung terkenal sebagai penghasil sayur dan Kota Indramayu dan Cirebon adalah penghasil ikan terbanyak. Jadi mereka akan melakukan interaksi antar ruang karena ruang Bandung atau Kota Bandung dan Kota Indramayu dan Cirebon itu saling membutuhkan. Jika Kota Bandung ingin membeli ikan maka harus ke Indramayu atau Cirebon dan sebaliknya jika Kota Indramayu atau Cirebon ingin membeli sayur maka harus melakukan interaksi dengan Kota Bandung dan interaksinya itu bisa melalui air, darat ataupun udara. Di sini Ibu hanya memberikan contoh yaitu air dan darat. Jadi, melakukan interaksi itu bisa melalui udara, air, dan darat. Syarat-syarat interaksi antar ruang yaitu complementarity, saling melengkapi, intervening opportunity, kesempatan antara kedua belah pihak, transferability atau kemudahan transfer. Syarat-syarat interaksi antar uang ini Ibu akan jelaskan lebih lanjut di materi keduanya di pertemuan berikutnya. Lanjut ke bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, yang kedua komunikasi, yang ketiga transportasi. Apa sih mobilitas penduduk itu? Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi. Intinya mobilitas penduduk itu perpindahan penduduk. Jadi contohnya kalian yang asalnya dari Bontang, asalnya dari PPU atau bahkan dari Sangatta dan pindah ke kota Balikpapan karena ingin belajar di kota Balikpapan, maka kalian termasuk melakukan bentuk interaksi mobilitas penduduk. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti kalian melihat tayangan video ini itu melalui komunikasi melalui televisi, melalui internet dan melalui video pembelajaran ini. Yang ketiga, transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi atau manusia. Contohnya pengangkutan, perdagangan, dan lain-lain. Jadi Ibu ulang lagi, bentuk-bentuk interaksi ruang itu ada 3, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan ketiga transportasi. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya imigrasi, transmigrasi, emigrasi, urbanisasi. Komunikasi contohnya adalah interaksi yang dilakukan
melalui perpindahan ide atau gagasan atau informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tayangan video pembelajaran yang Ibu berikan saat ini. Yang ketiga, transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya pengangkutan barang atau perdagangan dan lain-lain. Dampak positif dan dampak negatif adanya interaksi antar ruang, yaitu satu, yang positifnya pasar terbuka untuk produk ekspor semakin banyak, kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri semakin banyak, mudah mengakses modal dari luar negeri, mudah mendapatkan barang yang belum diproduksi di Indonesia, kegiatan pariwisata akan meningkat. Dampak negatifnya, masuknya tenaga kerja asing, hilangnya pasar produk Indonesia, usaha-usaha Indonesia bangkrut karena kalah dengan luar negeri, rusaknya alam Indonesia karena peningkatan produksi yang tidak ramah lingkungan. Sampai situ materi Ibu, tolong dicatat semua, baik yang kalian lihat di layar maupun yang Ibu sampaikan secara langsung. Dan tugasnya ada dua, jelaskan pendapatmu tentang ruang, jelaskan pendapatmu tentang interaksi antar ruang. Dan ini menurut pendapat kalian, bukan menurut penjelasan Ibu tadi ataupun dari video pembelajaran ini nih. Jadi kalian ungkapkan pendapat kalian, menurut kalian apakah ruang itu dan apakah interaksi antar ruang itu. Semua materi yang ada di video pembelajaran ini, Ibu harap kalian catat, baik yang Ibu sampaikan secara langsung ataupun yang ada di materi ini. Sekian materi Ibu hari ini, kita lanjut ke materi berikutnya di hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.